iya toh. Kalau aku mau selfie, oh pasti pengikutku oke. Kenapa? Satu, perempuan. Dua, cantik. Baru dua aja udah ditepokin. Tiga, karismatik. Nah. Empat, apa nih? Pintar. Oh, aku tahu-tahu ketiban profesor aja dua. Apa nih? Doktor honoris causa 9. Masih nunggu nih 5 karena pandemi. Aku dewe sampai garuk-garuk kepala. Iki goro-goro apa toh yo? Kamu tahu nggak sih Ibu Muni udah pinter, cantik, karismatik, pejuang apa nih? Kayak ngene kabeh moh aku. Mbok saya dikasih bintang toh yo. Pak Jokowi ku ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Lo legal formal lo. Beliau jadi presiden tuh nggak ada kan ini. Legal formal diikuti terus kan sama saya. Aturannya, aturan mainnya. Terus Pak Ma'ruf Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, tanggal 10 Januari 2023, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP merayakan ulang tahun ke-50. Seperti biasa, acara banyak seremoni dihadiri oleh Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa menteri, serta seluruh kader potensial dari PDIP. Seperti biasa ada pidato dari sang ketua umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Kebetulan saya juga sedang membaca buku judulnya The Brave Lady, Megawati dalam catatan Kabinet Gotong Royong. Saya susah untuk memberikan opini terkait dengan pidato dari Ibu Megawati Soekarno Putri. Pidato 1,5 jam yang dilakukan oleh Ibu Mega bukan seperti pidato seorang politisi senior sih menurut saya. Lebih banyak pidato seorang ibu kepada anak-anaknya. Saya tidak tahu apakah memang layak seperti itu ya. Padahal di situ ada presiden, ada wakil presiden, ada beberapa menteri, dan memang sengaja tidak mengundang partai-partai yang lain karena menurut Megawati sang ketua umum pengen langsung bertatap muka atau berdiskusi dengan kader-kader utama dari PDIP. Sahabat Indonesia, kalau kita mencermati pidato dari Ibu Megawati, kalau saya bilang memang mungkin bagi kader PDIP ada pesan atau isinya, tapi bagi rakyat hampir tidak ada maknanya apa-apa. Yang terjadi lebih banyak pada narsisme seorang Megawati Soekarno Putri. Saya begini, saya cantik, karismatik, pinter, macam-macam lah. Kemudian ada juga meledek Presiden Jokowi yang tidak mengajak Bu Megawati dalam tim besar dari pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi hanya memberikan jabatan BPIP dan sebagainya. Tidak ada makna apa-apa. Nah, yang paling ditunggu-tunggu oleh kader dan seluruh rakyat Indonesia adalah pengumuman calon presiden dari PDIP. Karena PDIP ini adalah pemenang pemilu, the ruling party, makanya suaranya sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat. Tapi itu tidak terjadi. Penonton kecewa,
rakyat kecewa. Tidak ada pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh rakyat terkait dengan siapa calon presiden dari PDIP. Ibu Megawati hanya memberikan signal bahwa calonnya adalah dari kader saja. Kader siapa kita tidak tahu. Jadi memang benar-benar mengecewakan sebetulnya. Di sisi lain, gelombang dukungan kepada salah satu kader paling potensial di PDIP sekarang sudah seperti tidak terbendung. Yang saya maksud adalah Ganjar Pranowo. Tidak terbendung, seperti tsunami, dukungannya luar biasa. Itu pun juga ditunjukkan dengan hasil survei dari beberapa lembaga survei. Ganjar selalu teratas, bahkan sudah melampaui angka 40%. Ini luar biasa. Jadi rakyat juga bingung nih, kenapa Ibu Megawati tidak serta-merta mengumumkan. Mungkin Pak Jokowi terlalu halus mengatakan bahwa kita menunggu kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat tentang capresnya siapa. Kita serahkan kepada hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, kata Pak Jokowi begitu, dan pada waktunya nanti akan diumumkan. Boleh saja, tapi memang agak aneh memang. Dalam pidato 1,5 jam tidak disebut nama Ganjar Pranowo satu kali pun. Padahal kader-kader PDIP yang lain yang hadir pada waktu itu sudah berdesak-desakan konon, kemudian juga meneriakkan yel-yel Ganjar Presiden. Tapi ini tidak selaras dengan elit-elitnya. Inilah demokrasi ala PDIP. Demokrasi yang terpimpin, yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Jadi jujur saya kecewa juga. Dalam event besar begini harusnya Megawati memberikan pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Meskipun ini adalah hak dari Megawati Soekarno Putri, tapi seharusnya menurut saya PDIP jangan terlalu kepedean bahwa bisa berjalan sendiri memuluskan jalan capresnya. Tanpa dukungan dari rakyat percuma. Jadi Ibu Megawati juga harus berkaca juga pada keadaan bahwa Ibu Megawati belum pernah berkontestasi langsung dan menang dalam Pilpres. Dalam 2 kali kontestasi tahun 2004, 2009 pemilihan presiden langsung, Ibu Megawati selalu kalah dengan orang yang sama, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, hanya kader PDIP yang bernama Joko Widodo yang berhasil memenangkan. Dan itu pun bukan hanya dukungan dari partai. Mesin partai bekerja, tapi menurut saya yang dominan bekerja adalah mesin dari rakyat. Jadi PDIP jangan kepedean. Jokowi menjadi presiden secara legal formal memang PDIP mencalonkan. Tapi untuk menjadikan seorang Jokowi menjadi presiden 2 periode, yang paling memberikan kontribusi maksimal adalah dukungan dari rakyat. Ini harusnya dimaknai dengan bijak oleh Ibu Megawati. Jangan hanya sekedar bahwa hak prerogatif Ketua Umum dalam mencalonkan capresnya. Tapi saya percaya satu hal. Megawati Soekarno Putri kalau benar dia katakan adalah politisi paling senior, kalau benar seperti yang dia katakan dia itu adalah pemimpin yang karismatis, pemimpin yang pintar karena punya 2 gelar profesor kehormatan dan 9 doktor honoris causa, ini konon begitu. Saya meyakini Megawati Soekarno Putri tidak akan berjudi dengan pencalonan presiden. Kalau sampai PDIP atau Ibu Megawati Soekarno Putri mencalonkan orang yang tidak mendapatkan dukungan rakyat, saya pastikan PDIP selesai.
Jadi nafas PDIP harus disesuaikan dengan nafas rakyat. Jangan kepedean. Selama ini PDIP hanya menang 19-20% saja. Belum mayoritas, belum sampai 30, belum sampai 50%. Jadi harusnya PDIP selaras dan senafas dengan rakyat. Jangan mengasingkan diri dan jangan seolah-olah merasa bahwa karena ini adalah hak prerogatif tidak mendengarkan suara rakyat. Tapi kita tunggu saja. Sahabat Indonesia, kalau kita melihat pidato keseluruhan dari Ibu Megawati Soekarno Putri, jujur lebih banyak narsisme, muji-muji diri sendiri. Menurut saya itu yang dilakukan. Agak berlebihan sih, tapi ini kan beliau sudah sepuh ya. Jadi ya udah kita maklumi sajalah. Jadi seperti gelar profesor itu jauh lebih bermakna elit kalau memang guru besar beneran, bukan guru besar kehormatan. Doktor, meskipun 9 doktor honoris causa, itu masih kalah elit dengan doktor beneran. Jadi jangan sampai narsisme yang dikembangkan Ibu Megawati ini kontraproduktif dan menimbulkan antipati dari rakyat. Tanpa rakyat tidak mungkin calon presiden dari PDIP akan bisa menjadi presiden. Tanpa rakyat tidak mungkin calon-calon legislatif dari PDIP didukung oleh rakyat. Tanpa rakyat tidak mungkin calon-calon legislatif dari PDIP bisa duduk manis di kursi legislatif. Jadi menurut saya PDIP harus senafas dan mendengarkan aspirasi rakyat. Kalau tidak, wassalam. Jadi kita lupakan saja pidato Ibu Megawati pada saat 50 tahun PDIP karena tidak ada makna apa-apa bagi rakyat, hanya sekedar mengecilkan orang-orang yang hadir gitu ya. Padahal di hadir itu ada presiden, ada wakil presiden. Ya tidak apa-apa lah. Ini kan urusan internal PDIP. PDIP, Ibu Megawati mempunyai hak penuh untuk berbuat apa saja di internal. Tapi manakala ini disampaikan, dirilai di ruang publik, jadi publik seperti saya juga ikut menilai. Baik sahabat Indonesia, kita tunggu saja. Apa pengumuman selanjutnya dari Ibu Megawati tentang calon presiden tahun 2024. Kepada Mas Ganjar Pranowo yang dielulukan rakyat, yang mendapat dukungan rakyat yang luar biasa, tidak perlu berkecil hati. Karena saya punya keyakinan PDIP tidak akan melanggar atau menabrak atau berlawanan dengan suara rakyat. Jadi seorang Ganjar Pranowo harus tetap bersiap-siap diri karena bukan PDIP saja yang membutuhkan Ganjar, tapi Ganjar Pranowo adalah milik rakyat Indonesia. Itu yang ingin saya sampaikan. Kita tunggu saja pengumuman resminya, karena apa? Nanti yang berlaga bukan hanya PDIP, masih ada koalisi yang lain, KIB masih ada, kemudian partai-partai yang lain masih ada. Jadi sekali lagi pada PDIP jangan terlalu kepedean, harus waspada, dan satu lagi yang paling penting, yang berdaulat itu rakyat, bukan ketua umum partai atau partai. Itu yang saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.